Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati segenap dewan juri dan segenap panitia pelaksana lomba dai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang Goes to Asia. Dan tak lupa kepada hadirin hadirat rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Berjinah saya di sini ingin menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ikhtiar lahir dan batin menghadapi pandemi. Berbicara mengenai pandemi, kita semua bahkan seluruh dunia merasakan dampak dari adanya pandemi. Apakah dengan adanya pandemi kita hanya pasrah pada pemerintah, berpangku tangan menunggu bantuan, dan membiarkan waktu yang berharga terbuang sia-sia? Dengan adanya pandemi, kita harus belajar mensyukuri betapa berharganya waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia bisa berada dalam kerugian. Dari ayat kedua ini kita semua tahu setiap manusia bisa berada dalam potensi kerugian. Lantas bagaimana cara agar kita terhindar dari kerugian? Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 tahapan untuk orang yang ingin selamat dari kerugian. Pertama, illal ladzina amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amilus solihat, mengerjakan amal soleh. Mengerjakan amal soleh tidak hanya beribadah kepada Allah, akan tetapi berbuat baik kepada sesama makhluk hidup dan alam. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, saling nasihat menasihati untuk kebenaran. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Yang keempat, wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati untuk kesabaran. Menghadapi pandemi juga dibutuhkan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Orang yang beriman dan bersabar percaya virus ini milik Allah dan Allah lah yang akan mengangkatnya. Bagaimana cara orang sabar menghadapi pandemi? Tentu dengan ikhtiar. Selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan, meningkatkan imun,
dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang sudah kita tahu, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Apakah dengan itu semua sudah cukup agar kita terhindar dari COVID? Tentu tidak. Itu semua hanyalah ikhtiar lahiriah. Agar ingin terhindar dari COVID, tubuh juga butuh ikhtiar batiniah. Selalu zikir pagi dan petang, selalu menjaga 5 waktu, bersedekah, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa khusus ketika ada virus, ketika ada penyakit yang berbahaya seperti saat ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqami. Ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit kusta, dari penyakit gila, dari penyakit belang. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit yang mematikan, menyakitkan, bahkan mengerikan. Jika dengan adanya pandemi manusia masih saja belum sadar, lantas penyakit macam apa lagi yang akan Allah berikan kepada manusia sehingga manusia bisa tersadar dan kembali kepadanya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan lahir atau batin, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.